Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan dimanapun dan apapun kegiatan kita saat ini. Amanginang atas nama pribadi dan atas nama keluarga, kami Pendeta Harahap, Inang Borosi Hombing, Yero dan Yohan mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Jemaat HKBP Cibubur yang mendengarkan renungan harian ini. Semoga tahun 2025 ini menjadi tahun berkat bagi kita, tahun jawaban Tuhan atas doa-doa yang mungkin belum dikabulkan Tuhan. Tapi yakinlah tahun 2025 Tuhan akan menjawab setiap permohonan dan kerinduan kita dalam tahun 2025 ini. Bagi Amang dan Inang dan saudara-saudara yang masih sakit, lemah, terbaring di tempat tidurnya, di rumah sakit atau di rumah, saya mendoakan Amang dan Inang tetap semangat dan cepat sembuh. Semoga Tuhan memberkati dan menjamah Amang dan Inang kesembuhan yang darinya akan ada bersama dengan Amang dan Inang. Dan bagi Amang dan Inang masih bergumul, berduka cita, yakinlah Tuhan akan memampukan dan memberikan jalan keluar bagi Amang dan Inang serta saudara-saudara, sehingga apapun pergumulan kita dan duka cita kita, kita ditolongnya dan dibantunya untuk melewatinya. Bagi Amang dan Inang yang sedang berada di kampung, ingat pulang ke Cibubur, karena rumah kita ada di Cibubur. Biarlah cerita dan pengalaman kita selama di kampung di Bawah Napas Sugit menjadi semangat bagi kita untuk mencari lebih baik lagi kehidupan kita di tanah perantauan di Jakarta atau di Cibubur. Dan bagi Amang Inang yang sudah bekerja atau sedang akan bekerja, selamat bekerja. Tuhan menyertai Amang dan Inang dalam pekerjaanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk hari ini Jumat 3 Januari 2025, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, renungan harian kita diambil dari kitab Hagai pasal 2 ayat 5c, dikatakan demikian. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Allah selalu menyertaimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa cerita Nabi Hagai tidak sering muncul dalam Alkitab. Namanya mengandung arti bahwa ia dilahirkan pada hari perayaan keagamaan. Secara umum kitab Hagai berisi peringatan yang disampaikan kepada seluruh rakyat Israel yang telah kembali dari pembuangan. Tepatnya dimulai sekitar 16 tahun setelah kembalinya orang Israel dari pembuangan ke Yehuda. Setelah bertahun-tahun mereka kembali dari pembuangan, sampai pada saat firman ini disampaikan oleh Hagai, bangsa Israel ternyata tidak memperhatikan bait suci. Bait suci tetap dalam kondisi reruntuhan, dan orang Israel sibuk mengurus dirinya dan keluarganya mereka masing-masing, dan tidak ada semangat untuk membangun kembali bait Allah yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Allah itu sudah bosan atau jenuh menyembah Allah karena kecewa kepada Allah. Hagai memiliki pemikiran bahwa bait suci adalah wujud dan simbol kehadiran Allah dan kelanjutan dari karya penyelamatan Allah. Tanpa kehidupan, iman, dan beribadat kepadanya, dia tidak akan memberikan berkat dan kebaikan bagi bangsa Israel pada saat itu. Keadaan inilah yang membuat mereka sebagai bangsa tetap berada dalam kemiskinan, gagal panen, dan mengalami penderitaan yang besar. Situasi demikian melalui Nabi Hagai, Allah mengingatkan akan kesalahan mereka, bahwa selama ini mereka telah mendahulukan kepentingan mereka dibanding mengutamakan kepentingan Tuhan. Jemaat Tuhan yang baik, kita sudah memasuki tahun 2025, dan hari ini adalah hari ketiga di tahun yang baru ini.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, keluarga, sekitar, dan bangsa kita. Banyak hal yang tidak kita tahu nanti dan besok. Melalui firman-Nya hari ini kita diingatkan untuk merefresh, menyegarkan, dan memperbaharui komitmen dan semangat kita bertuhan. Melalui mengingat bahwa gereja adalah tempat kita bersekutu kepadanya dan umat-Nya. Benar bahwa Dia adalah Allah yang omnipresent, maha hadir. Tetapi dengan membangkitkan semangat datang ke gereja, kita diingatkan bahwa di gereja kita akan fokus untuk mendengar firman dan kehendaknya, juga berkatnya melalui hamba-hambanya. Ingat atau datang ke gereja akan menyemangati rohani kita agar lebih dekat kepada Sang Pencipta dan Penguasa dunia ini. Dan hari ini kita diingatkan lagi akan hakikat kita sebagai manusia dan ciptaannya untuk bekerja dan berusaha. Pakai kesempatan melalui waktu yang sudah diberikan Allah kepada kita masing-masing. Setiap orang menerima waktu yang sama dari Tuhan. Namun bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja dan melakukan kebaikan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan dan sesama. So, Allah akan selalu bersama kita. Dia tidak membiarkanmu menghadapi semuanya karena kita ini milik-Nya. Pakailah waktu dan kesempatan untuk bekerja dan melakukan banyak hal untuk kebaikanmu dan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, juga buat firman yang membuatku semakin mengenal kasih dan kehendak-Mu kepadaku. Tuhan, berilah padaku hikmat dan pengetahuan memahami kebenaran firman-Mu, agar aku semakin hidup dalam pengharapan kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Horas.